Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini dalam literasi mata kuliah perancangan kota. Dengan kami berdua, Bapak Dr. Agus Darmato Jiwa dan saya Irina Mildawani PhD. Kali ini kami akan membahas mengenai preservation atau preservasi dalam perancangan kota. Dalam segmen pertama akan dijelaskan oleh Bapak Agus Darmato Jiwa. Kemudian untuk segmen kedua akan saya bawakan, kemudian ditutup dengan segmen ketiga oleh Bapak Agus Darmato Jiwa. Jangan lupa channel 32 UHF TV Digital. Tayangan ini juga dapat disaksikan dalam channel 54 UHF TV Analog. Selain itu, Anda dapat menyaksikan www.tvgunadharma.ac.id, kemudian www.ugtv.go.id. Kemudian untuk mobile phone dapat disaksikan dari UGTV Mobile via App Store dan Play Store. Dan tayangan ini dapat disaksikan kembali di YouTube UGTV Official, dan jangan lupa like and subscribe. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, kita segera akan masuk ke segmen pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Agus Darma mengenai preservasi dalam perancangan kota. Silakan Pak Agus Darma. Baik, terima kasih Bu Irina. Jadi tidak kerasa kita sudah masuk ke elemen ke-8 dari perancangan kota menurut Hamid Sirvani dalam bukunya The Urban Design Process tahun 85. Elemen ke-8 ini adalah preservasi atau preservation. Jadi preservasi itu kalau diartikan secara letterleks bahasa Indonesia namanya pelestarian, gitu ya. Pelestarian apa? Ya, pelestarian bagian dari wilayah kota itu yang mempunyai keunikan atau sejarah tertentu. Preservasi dalam perancangan kota yaitu perlindungan bangunan atau tempat-tempat bersejarah yang dianggap perlu untuk dilestarikan. Nah, paradigmanya itu, kalau dulu paradigmanya adalah pelarangan-pelarangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sekarang lebih kepada paradigma perlindungan. Jadi tetap melindungi, tetapi tetap aktivitas dan kegiatan di wilayah tersebut tetap hidup. Sebagai konsep proses pengelolaan suatu tempat, maka preservasi itu harus bisa menimbulkan makna-makna kultural yang menjaga makna kultural yang sudah ada di tempat tersebut. Konservasi juga memproteksi keberadaan lingkungan dan merupakan bangunan atau kawasan bersejarah yang memiliki identitas, yang mengkontribusikan identitas pada kawasan tersebut. Preservasi itu diarahkan pada perlindungan lingkungan dan bangunan untuk mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung ke tempat itu. Jadi sekarang mungkin banyak kelihatan kota-kota tua yang sudah hampir mati karena kegiatannya sudah berubah. Dulu mungkin pergudangan, perkantoran, sekarang udah nggak ada yang memakai. Nah, itu harus tetap diaktifkan kegiatannya mungkin dengan perubahan-perubahan baru dalam kegiatan. Preservasi dalam perancangan kota melindungi, biasanya itu adalah permukiman tradisional kayak pecinan atau pemukiman tradisional, urban places kayak alun-alun, plaza, perbelanjaan, dan lain-lain yang mempunyai ciri khas budaya dan sejarah. Dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dua aspek biasanya, ekonomi dan kultural. Manfaatnya banyak sekali. Ini beberapa negara sudah menjadikan destinasi daerah preservasi untuk para wisata ya, seperti digambarnya di Malaysia ini. Pertama, peningkatan nilai lahan, kemudian nilai lingkungan, menghindari pengalihan bentuk karena aspek komersial, menjaga identitas, dan yang terakhir, mendapatkan pajak dan retribusi dari kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini yang tadinya ingin sudah nggak kepake, hidup lagi
dipoles lagi menjadi sesuatu yang unik. Dasar hukumnya dalam preservasi ini, kalau di internasional itu ada 3 yang utama, terutama untuk kita arsitek itu ada Venice Charter tahun 64, kemudian World Heritage Convention UNESCO 1972, Bura Charter tahun 81, dan terakhir kalau di Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Ini yang menjadi patokan kita dalam melakukan preservasi kawasan perkotaan. Sasarannya adalah pengembalian wajah objek-objek pelestarian, seperti gambar mungkin itu ada di kota Semarang, di depannya gereja Belenduk, sebelah kirinya itu adalah ketika dia belum direstorasi, sudah hampir mati, hampir runtuh, kemudian direstorasi menjadi kafe yang sangat keren, gitu ya. Jadi ini mengembalikan dengan apa yang ada, kemudian biasanya ditambah dengan alih fungsi dan namanya urban infill. Ada suntikan-suntikan kegiatan baru sehingga menjadi daerah yang hidup. Kemudian memanfaatkan objek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini. Jadi harus sesuaikan kegiatannya. Mengarahkan perkembangan masa kini diselaraskan dengan perencanaan masa lalu dan tercermin dalam objek pelestarian. Jadi mungkin wadahnya tetap, tapi kegiatannya yang berbeda. Menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota dalam wujud fisik 3 dimensi. Juga sebagai sarana edukasi ya, jadi masyarakat atau anak cucu kita tahu bahwa dulu cikal bakal dari daerah tersebut itu pernah ada kota tua di sini, awalnya begini. Jadi mereka tidak lupa ingatan. Seperti manusia kan semuanya punya ingatan masa kecil, masa dia sekolah SD, SMP, sama kota juga gitu. Harus punya ingatan masa lalu ketika mulai terbentuk, mulai kecil, berkembang, jadi itu tidak boleh hilang. Kegiatannya kalau dalam pelestarian objek sejarah ini adalah lingkupnya itu bisa dari natural area, kemudian kota desa, kemudian skylands and view corridor, distrik atau kawasan, streetscapes, wajah jalan, buildings, bangunan, dan benda dan peninggalan atau objects and fragment. Jadi ini objek-objek yang bisa dijadikan pelestarian preservasi. Nah, kalau kegiatannya sendiri menurut Bura Charter itu ada 7 kegiatan. Nah, ini kadang-kadang kita agak susah untuk membedakan pembedaannya. Nah, kita bahas saja satu persatu. Yang pertama adalah preservasi. Ini preservasi itu adalah induknya ya, payungnya dari semua ya. Kalau didefinisikan sebagai pemeliharaan suatu tempat persis seperti aslinya dan pencegah proses perusakannya. Jadi itu konsep umumnya preservasi. Kemudian ada definisi kedua namanya konservasi. Konservasi itu kegiatan pemeliharaan suatu tempat sedemikian rupa hingga mempertahankan nilai kulturalnya. Jadi di atas itu bilang persis semuanya, kalau di yang konservasi yang ditekankan adalah mempertahankan nilai kulturalnya. Konservasi dapat meliputi pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat, dapat pula mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. Jadi payungnya itu preservasi, kemudian di bawahnya ada konservasi. Nah, konservasinya itu bisa restorasi, rekonstruksi, adaptasi. Adaptasi itu kata lainnya adalah revitalisasi. Yang ketiga restorasi. Kalau ini mengembalikan dari yang sudah rusak ke bentuk yang awalnya. Kemudian renovasi. Renovasi itu mengubah eksterior atau interior yang berhubungan dengan adaptasi lingkungan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi agak dirubah gitu ya. Rekonstruksi. Nah, kalau ini mengembalikan suatu bangunan kembali semirip mungkin. Ya kadang-kadang bangunan itu sudah hancur gitu kan, tapi masih ada jejak-jejak sejarahnya, kemudian direkonstruksi. Sama seperti misalnya bangunan Candi Prambanan, Borobudur, itu tadinya kan tidak seperti itu hancur hampir setengahnya udah nggak ada, udah runtuh. Nah, kemudian para ahli, para arkeolog merekonstruksi bentuk dan kemudian dibangun kembali. Kemudian revitalisasi atau adaptasi ini yang paling sering digunakan untuk sekarang, yaitu upaya untuk mengubah tempat agar digunakan fungsi yang sesuai. Nah, yang terakhir demolisi, ini penghancuran.
perombakan suatu bangunan yang sudah rusak atau membahayakan. Jadi ya kadang-kadang nilai signifikansinya tidak kuat, tapi bangunannya sudah membahayakan, maka diperbolehkan untuk didemolisi atau dihancurkan total. Kalau dari tingkat perubahan, bisa dilihat di tabel bahwa dari 6 ini, memang yang tidak ada perubahan itu, tingkat perubahannya itu di konservasi dan preservasi, gitu ya. Yang paling banyak perubahannya tentunya ada di demolisi, gitu ya. Yang sedang itu ada di adaptasi, restorasi, dan konservasi. Jadi kalau konservasi itu kan tingkatannya bisa bermacam-macam gitu ya, tergantung tingkatan konservasinya. Tapi yang benar-benar tidak boleh diutak-atik, yaitu yang nomor 2, preservasi. Jadi kalau misalnya, kawasan itu dipreservasi, maka itu kawasan tidak boleh sama sekali diotak-atik. Sama sekali tidak boleh dirubah atau dipercantik aja nggak boleh gitu ya. Nah, prinsip-prinsipnya dalam konservasi adalah tidak boleh mengubah bukti sejarah, menangkap kembali makna kultural. Suatu bangunan atau karya bersejarah harus tetap berada pada lokasi historisnya. Jadi memang ada misalnya di sana ada sebuah monumen gitu ya, itu tidak boleh dipindah karena itu prinsipnya harus tetap berada di lokasi historisnya. Kemudian menjaga latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan materialnya harus dijaga. Nah, proses perencanaannya dalam konservasi ada 7 tahap, yaitu pertama inventarisasi, kedua penyusunan atau pengolahan data dan analisa, nomor 3 pengkajian makna kultural atau cultural significance, nomor 4 penentuan prioritas dan peringkat, nomor 5 merumuskan kebijakan dan strategi, nomor 6 perencanaan program, dan yang terakhir pembiayaan dan pelaksanaan. Ini tahap ini yang dilakukan dalam sebuah perencanaan konservasi kawasan di perkotaan. Nah, lingkungan cagar budaya gitu ya, daerah yang dikonservasi itu disebut dengan lingkungan cagar budaya ya. Itu dibagi 3, itu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 menurut Perda nomor 9 tahun 99 tentang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan. Jadi kalau sudah tercantum dalam undang-undang atau perda, itu sifatnya adalah peraturan atau memaksa. Artinya kalau itu dilanggar, maka yang melanggar ada sanksi hukumnya. Jadi misalnya kalau di depan bangunan kita sering melihat ada suatu plang, tulisannya bangunan ini dilindungi undang-undang gitu ya. Bangunan ini dilindungi undang-undang misalnya, maka bangunan tersebut tidak boleh dirusak. Kalau itu dirusak, maka bisa mendapatkan sanksi, dia bisa ditangkap polisi dan diajukan ke pengadilan dan ada hukuman yang sesuai. Nah, ini adalah nilai-nilai sejarah kriteria yang digunakan untuk penentuan lingkungan tadi, itu bisa berdasarkan sejarah, kemudian usianya, keasliannya dan kelangkaannya. Baru dibuat suatu grade atau suatu hierarki ya. Nah, ini yang golongan 1, nah ini harus tingkat keasliannya yang paling kuat. Gitu ya. Nah, ini ditentukan oleh Pemda. Pemda ada timnya sendiri, dari arsitek juga ada, dari ahli sejarah dan sebagainya. Golongan 2, dia harus mempertahankan, tapi di bagian lingkungannya bisa diupdate atau disesuaikan. Nah, yang ketiga ini agak paling longgar. Jadi bisa memasukkan unsur-unsur baru di dalam lingkungan tersebut. Begitu juga dengan bangunan. Kalau tadi lingkungan, sekarang bangunan. Bangunan juga dikategorikan menjadi golongan A, B, dan C sesuai dengan tingkat perlindungan bangunannya. Ya, ini sama kriterianya dari sejarah, usia, keaslian, kelangkaan, unsur landmarknya, dan segi arsitekturnya. Jadi golongan A itu benar-benar tidak boleh dibongkar atau dirubah. Ini sangat dipreservasi gitu ya. Mengambil itu boleh sebagian, tapi tidak merubah bentuk. Nah, golongan C ini boleh agak banyak dirubah. Nah, ini kira-kira tabel matriks dari kriteria dan tolak ukur bangunan pemugaran dari segi kriterianya. Nah, upaya pelaksanaan konservasi ini merujuk pada operasional, perlindungan lingkungan, kemudian sanksi hukum terhadap pelanggaran dan pemberian insentif. Jadi kalau yang melanggar dikasih hukuman,
yang menjaga dan mengembangkan dapat insentif. Insentifnya biasanya berupa keringanan pajak. Kemudian ada subsidi, gitu ya. Misalnya untuk suatu usaha di daerah konservasi, mungkin ada subsidi dari pemerintah tentang pemodalan dan sebagainya. Jadi harus ada reward and punishment yang mendukung upaya pelaksanaan konservasi. Nah, panduan pemugarannya itu bisa berupa rencana peruntukan, tata bangunan, ruang terbuka atau open space, rencana sirkulasi, sistem parkir, dan aktivitas yang mendukung. Nah, urban design menentukan namanya perspective guidelines dan performance guideline untuk penataan kawasan yang dipreservasi. Isinya adalah pengendalian ketinggian bangunan, pengaturan mundur bangunan atau setback, pengaturan bahan dan material, proporsi ketinggian bangunan dan gaya, serta yang terakhir adalah pengaturan tata guna lahan atau zoning di kawasan tersebut. Sehingga nantinya kawasan tersebut bisa bertahan dan bisa hidup kembali. Demikian kira-kira pembahasan kita di segmen pertama tentang preservasi dalam perancangan kota. Baik, kita akan kembali lagi di segmen kedua nanti dengan Bu Irina. Jangan kemana-mana, kita tunggu di segmen yang kedua. Baik, para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi dalam program literasi tim teaching mata kuliah perancangan kota. Kita sekarang masuk ke dalam segmen yang kedua dalam topik preservasi dalam perancangan kota. Di segmen yang kedua ini kita akan mendengarkan paparan atau penjelasan tentang kota pusaka dari Ibu Irina Mildawani PhD. Untuk itu kita langsung saja persilakan Ibu Irina untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kota pusaka ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Dr. Agus Dharma. Baik para pemirsa, pada segmen kedua ini saya akan menjelaskan mengenai kota pusaka, konservasi lokal di Indonesia dan dunia. Apa latar belakang masalah dari kota pusaka ini? Awalnya kita melihat potensi Indonesia mempunyai budaya yang kaya dan sangat beragam dengan 500 kelompok etnik, kemudian dengan berpuluh provinsi dan kota-kota yang punya potensi untuk menjadi kota pusaka. Dan tentunya ini menimbulkan keragaman dari budaya, bahasa, kearifan lokal, dan seterusnya. Nah, banyak hal yang ternyata menjadi hilang karena adanya mismanagement atau kondisi ketidakmampuan dalam mengelola, kemudian mungkin kurangnya kepengetahuan, ketidakpedulian, dan seterusnya. Karena itu kemudian didirikan Badan Pelestarian Pusaka, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, yaitu suatu badan yang terdiri dari masyarakat yang mempunyai perhatian dan bertujuan untuk memperkuat dan membantu dalam upaya pelestarian
dan preservasi, konservasi semua potensi pusaka di Indonesia. Nah, kemudian badan ini memiliki agenda-agenda sudah sampai ke agenda dekade ketiga. Yang pertama, ini ada berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang kita lihat di sini, pada waktu tadi Pak Agus Dharma telah menjelaskan satu mengenai jenis-jenis objek atau topik yang dapat dipreservasi, antara lain selain kota adalah lanskap. Nah, di Bali itu kita mengenal suatu organisasi sistem pengairan yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2012 sebagai Saujana Pusaka Dunia, yaitu suatu cultural landscape yang of Bali province dan mengenai subak sistem based on Trihita Kirana filosofi itu ya. Nah, subak ini adalah awal dari penghargaan UNESCO pada Saujana Pusaka Indonesia. Nah, tentunya ini kemudian disusul oleh berbagai wilayah di Indonesia ini dari berbagai kota, kemudian daerah, yang tentunya nanti akan saya berikan contohnya dalam hal ini di kota atau daerah Ombilin, Sawah Lunto. Ya. Nah, agenda aksi kedua ini juga ada banyak sekali. Ada 10 yang tentunya tidak bisa kita bahas satu persatu karena adanya keterbatasan waktu. Yang jelas di sini kita melihat bahwa Badan Pelestarian Pusaka Indonesia ini dibentuk pada tahun 2004. Dan pada agenda ke-6 terdapat olah desain arsitektur pusaka. Yang ini berhubungan dengan topik kita dalam perancangan kota. Juga ada kerjasama dengan lembaga, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan BPPI, berupa program penataan dan pelestarian kota pusaka. Kemudian kita lihat juga ada peningkatan kualitas kota pusaka berbasis ekonomi kreatif. Nah, ini yang kita sekarang sedang marak gitu ya, dibahas oleh Kementerian Parekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kemudian yang ke-10 juga penting, yaitu peluncuran Piagam Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia pada tahun 2013. Nah, pada agenda dekade ketiga, ini ada 10 agenda juga yang ini tadi telah dijelaskan oleh Pak Agus Dharma mengenai penguatan dan pengembangan sistem pengelolaan pusaka nasional. Dalam hal itu tadi dicontohkan oleh Pak Agus Dharma di kota-kota lama. Nah, tentunya kota lama itu tidak bisa hidup begitu saja kalau tidak ada peningkatan kapasitas dari pemerintah dan juga masyarakat dan pihak swasta. Jadi perlu adanya penguatan pengembangan ekonomi, pusaka, dan sistem pembiayaan dari pelestarian itu sendiri. Supaya lestari tentu ada penguatan dan pengembangan kerjasama serta kontribusi regional dan internasional. Nah, kita lihat, mungkin Anda sudah pernah mendengar mengenai ICOMOS, yaitu International Council on Monuments and Sites. Ya. ICOMOS ini dia menjadi pionir yang merintis peringatan World Heritage Day, yaitu berawal pada peringatan International Day for Monuments and Sites pada tanggal 18 April 1975.
82 di Tunisia. Dalam hal ini Indonesia menjadi ketua dalam hal itu, sehingga kemudian bisa mengajukan warisan budaya tambang batubara Ombilin Sawah Lunto dan atau Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto yang ditetapkan sebagai warisan dunia atau World Heritage pada tanggal 6 Juli 2019. Nah, jejak inovasi teknologi pada situs tambang Ombilin ini yaitu ada 3 area yang biasa disebut 3 serangkai. Apa saja keunikannya sehingga bisa mendapatkan gelar atau diakui sebagai World Heritage? Pertama, ada area A, yaitu berupa infrastruktur pertambangan dan pembangunan kota penunjang pertambangan. Dan area ini sekarang menjadi kota administrasi Sawah Lunto. Ini menjadi kantor administrasinya. Sangat menarik ya gedungnya. Kemudian yang kedua, area B ini berupa jaringan infrastruktur perkereta-apian. Dimulai dari stasiun Pulau Air di Kota Padang, melewati Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solo, Kota Solo, dan Kota Sawah Lunto itu sendiri. Jadi ini suatu infrastruktur yang luar biasa karena melengkapi atau membawa hasil tambang itu sampai ke pelabuhan, yaitu area C, berupa pelabuhan Emmahaven yang di dalamnya terdapat fasilitas gudang batubara di Kota Padang. Pelabuhan ini juga dikenal dulu sebagai Pelabuhan Teluk Bayur ya. Mungkin Anda belum lahir, kalau yang pemirsa yang masih muda, yang masih mahasiswa mungkin belum pernah dengar lagunya Ernie Johan ya mengenai Teluk Bayur. Nah, kalau orang tua Anda pasti tahu itu lagunya sangat populer ya pada saat itu. Lanjut, mengapa sih kriterianya apa saja sih sehingga warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto ini dapat diakui sebagai warisan dunia dengan nilai universal luar biasa atau outstanding universal value. Jadi ada 2 kriteria 2 dan 4. Yang pertama, kriteria 2 yaitu adanya pertukaran informasi, nilai-nilai kemanusiaan yang cukup signifikan, yaitu menunjukkan adanya teknologi lokal dan teknologi Eropa terkait dengan adanya eksploitasi batubara di akhir abad ke-19. Jadi sudah lama sekali ya, saat itu sudah dimulai di Sawah Lunto sampai awal abad ke-20. Di Asia Tenggara ini termasuk yang pertama. Yang kedua adalah kriteria 4, yaitu mengenai contoh luar biasa dari tipe bangunannya, karya arsitekturnya, dan kombinasi teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia. Jadi memang tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan dari UNESCO, dan ini telah dibuktikan berhasil dicapai oleh warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Tentunya ini membutuhkan kesinambungan dalam hal manajemen yang akan memerlukan kolaborasi kerjasama yang baik untuk pemerintah maupun swasta dan masyarakat pemerhati dari konservasi. Selanjutnya kita beralih ke dunia luar, ke negara Turki. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah ke Turki. Nah, yang unik di sini adalah Desa Çumalıkizik. Desa ini telah berusia 700 tahun dan berasal dari
masa Kekaisaran Ottoman di Turki. Desa ini terletak di barat daya dari barat laut Anatolia, yaitu suatu desa yang terletak di kaki Gunung Ulugdak atau gunung besar. Lokasinya kira-kira 12 km dari pusat kota Bursa. Jadi di sana kita bisa melihat rumah-rumah kayu yang tradisional dan mencerminkan berbagai macam sejarah budaya dari sejarah Ottoman awal. Nah, ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Turki sebelum Çumalık diakui sebagai World Heritage. Nah, tentunya nanti Anda akan bisa membacanya sendiri, bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana diajukan bersama Bursa. Karena apa? Bursa itu adalah ibu kotanya dari Kekaisaran Ottoman awal. Sehingga sebagai suatu kesatuan antara Bursa dan daerah objek-objek sekitarnya, yang ke-8 adalah Desa Çumalık, semuanya diajukan sebagai satu kesatuan yang memiliki keunikan dan akhirnya diterima oleh UNESCO menjadi World Heritage Site pada tahun 2014. Nah, kita lihat pemukiman ini menghadirkan arsitektur yang unik ya, rumah kayu, kemudian lantai dasarnya itu dari batu, jalanannya juga dari batu. Dan yang menariknya itu ada berbagai fasilitas seperti masa kini gitu ya. Ada masjid, ada kafe, ada industri makanan. Kemudian mereka itu juga hidup dari pertanian. Dan ini ada jalan kecil, jalan setapak ya, yang terbuat dari batu yang itu masih bertahan selama 700 tahun itu. Jadi sangat unik sekali. Nah, kita lihat juga ada arsitektur dari kayu. Kayunya diambil dari pohon-pohon pinus di Gunung Ulugdak. Jadi semua material bangunannya itu berasal dari material lokal yang sangat kuat dan kontekstual dengan lingkungan. Nah, kita lihat desa ini sekarang menjadi tujuan wisata yang sangat menarik di Turki. Dan penduduk lokal sudah menjadikan area ini sebagai area konservasi di mana mereka tetap hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, ini bedanya ya para pemirsa. Bedanya tadi tambang Ombilin dengan Çumalık. Bedanya adalah pada tambang Ombilin sudah tidak ada lagi kegiatan penambangan, bahkan dilarang ya. Jadi itu semacam benar-benar untuk objek wisata yang melihat sejarah masa lampau tanpa mengalaminya sendiri. Nah, sedangkan di Çumalık kita masih bisa melihat penduduk setempat tetap menjalankan aktivitas seperti sehari-hari. Jadi seperti living monuments ya, monumen hidup. Jadi ini keunikannya yang berbeda antara Çumalık dan Ombilin. Baik, ini referensinya yang bisa kita pelajari lebih lanjut dan kita akhiri segmen 2 ini untuk kembali ke segmen ketiga nanti dengan Bapak Agus Dharma. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Silakan sampai ketemu lagi di segmen ketiga.
Baik, para pemirsa, kita bertemu lagi di segmen yang ketiga, acara literasi tentang perancangan kota. Kali ini saya akan membawakan materi tentang revitalisasi kawasan perkotaan. Nanti ada di belakang tentang studi kasus sedikit tentang kota tua di Jakarta. Masalah-masalah perkotaan ini memiliki beberapa isu strategis ya. Isu strategis masalah perkotaan yaitu satu, kota merupakan daya tarik masyarakat pelaku ekonomi. Jadi jumlah penduduknya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah pengangguran dan kemiskinan yang menjadi pokok di perkotaan di daerah-daerah di Indonesia. Ini juga menjadi isu strategis yang kedua. Yang ketiga, adanya kebijakan otonomi daerah di mana peningkatan permintaan pelayanan publik dan peningkatan ekonomi sudah tidak lagi tidak tersentralisasi tapi sudah mulai desentralisasi. Yang keempat, dampaknya kota lama ini menjadi kurang diperhatikan, tidak terpelihara dan menurunnya vitalitas sarana, prasarana, produktivitas ekonomi dan sosial budaya. Itu kira-kira 4 isu strategisnya. Nah, kita masuk ke permasalahan kawasan kota lama. Ini berlaku di seluruh kota-kota di Indonesia ya secara umum gitu ya. Menurunnya vitalitas fisik kawasan berakibat pada penurunan produktivitas ekonomi. Jadi sudah dijelaskan tadi banyak sekali kawasan-kawasan yang sudah dulunya kegiatan ekonominya maju, pesat gitu ya. Sekarang menjadi hampir mati karena kegiatannya sudah tidak ada lagi di sana. Nah, dapat digolongkan kota-kota itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kawasan yang mati, kawasan sudah mati. Kedua, kawasan degradasi sedang. Yang ketiga, kawasan maju tapi kacau. Nah, ini ada 3 jenis kota lama di Indonesia. Kita masuk ke kawasan yang kota mati dulu. Kalau ini baik bangunan maupun lingkungannya mengalami penurunan kualitas fisik, jadi udah nggak terawat sama sekali. Kemudian berkembang menjadi kawasan kumuh. Pertumbuhan nilai properti negatif, artinya tanah tuh harusnya nilainya naik terus, ini karena orang pada nggak mau tinggal di sana dan image-nya jelek, menjadi paling tidak stagnan atau turun harga properti di sana. Usaha tidak ada karena nggak ada yang mau investasi, kawasan hilang vitalitasnya itu daya hidupnya gitu ya. Ini ada beberapa sudah masuk ke tahapan ini. Kemudian degradasi sedang, itu sedikit lapangan kerja, sedikitnya diversifikasi usaha, kemudian jumlah konsumennya sedikit, kemudian pemanfaatan ruang ekonomi sedikit, produktivitas menurun. Prasarana dan sarana tidak memadai, menyebabkan degradasi lingkungan dan degradasi atau kualitas lingkungan. Yang ketiga yaitu kawasan yang maju tapi kacau. Jadi sebenarnya ini ramai, kawasan itu masih ramai sampai sekarang, tapi tidak teratur, kacau. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak terkendali, kemudian karena kacau dia muncul kekumuhan. Nah, masyarakat kurang menghargai nilai warisan budaya, nilai properti tinggi, gitu ya. Tapi objek-objek budayanya tidak dihargai. Terjadi penghancuran secara creative destruction, aktivitas tradisional, budaya, kemudian komponen-komponen sejarah. Pembangunan ini tidak kontekstual, bersifat infill development, kurang kenyamanan. Nah, ini banyak terjadi. Yang dicontohkan itu ada di Padang. Nah, kemudian ada upaya yang namanya revitalisasi kawasan, yaitu rangkaian upaya untuk menata kembali kawasan perkotaan yang tidak teratur, meningkatkan vitalitas kawasan, memiliki potensi dan nilai strategis, mengembalikan nilai vitalitas kawasan mengalami penurunan agar kawasan-kawasan tersebut mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan kawasan perkotaan. Tujuannya meningkatkan kehidupan kawasan melalui intervensi yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, terintegrasi dengan kawasan kota layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya, dan berkelanjutan. Jadi memang program revitalisasi ini tidak semata-mata penataan fisik, tapi tujuan utamanya itu seperti namanya ada re itu kembali, vital itu adalah hidup. Jadi dia mengembalikan
daya hidup dari perkotaan-perkotaan yang sudah rusak atau sudah kacau tadi yang sudah dijelaskan, untuk kembali menjadi kota yang hidup tapi dengan tertata dengan baik. Jadi ada unsur fisiknya, ada unsur ekonominya, ada unsur budayanya. Tidak bisa hanya fisiknya saja. Nah, strateginya dengan pemilihan lokasi diarahkan pada kawasan-kawasan lama yang menurun vitalitasnya, meningkatkan aksesibilitas, memberikan bantuan teknis dan stimulan, mengembangkan manajemen revitalisasi, mengembangkan kapasitas institusi, tentunya dengan membuat kerjasama dengan pemerintah, dan kemudian komunitas dan sebagainya, menggerakkan investasi pada kawasan lama yang berpotensial untuk bisa membuat usaha-usaha baru gitu ya, dengan menggandeng mitra-mitra usaha. Baik, kita masuk ke studi kasus ini. Kita cerita sedikit tentang sejarah Kota Tua Jakarta. Jadi bermula dari tahun 1618 itu kotanya mulai dibangun oleh Pangeran Jayakarta dengan pada saat itu hanya kota kecil, kota pelabuhan gitu ya. Dari Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta, kemudian nanti dirubah oleh Belanda menjadi Batavia, dan kembali menjadi dan sekarang menjadi Jakarta. Nah, ini lihat dari perkembangan peta-peta yang kita bisa lihat di arsip. Jadi Batavia 1619 mulai berkembang gitu ya. Ketika VOC masuk dan membuat gudang-gudang, kita kelihatan bentuknya. Kemudian ada benteng itu yang bentuk kayak semacam segi empat di atas itu, di kanan atas. Nah, ini mulai berkembang lagi 1677 udah mulai mereka VOC sudah mulai membentuk ada perkantoran, ada benteng, ada pergudangan. 1650, 1672 mulai berkembang lagi permukiman sebelah yang sudah mulai banyak gitu ya. Nah, ini skema kota ideal, mereka menggunakan skema kota idealnya Simon Stevin di Amsterdam gitu kan, sebagai model. Ya jelas karena mereka dari sana gitu kan, yang menggunakan sistem pemodelan kota-kota seperti di sana. Nah, ini lukisan yang bisa kita nikmati sekarang. Kotanya seperti tipikal kota-kota Eropa dengan sistem grid seperti itu. Nggak seperti kota-kota tradisional kita yang organik, yang meliuk-liuk. Dia sistemnya sangat-sangat rasional, sistem grid. Kemudian ciri khasnya adalah kota pelabuhan, jelas, karena ini adalah muara dari tempat pemberangkatan hasil-hasil bumi dibawa ke Eropa. Ya, ini hasil lukisannya Batavia abad ke-17 gitu ya. Itu benteng. Ciri khas benteng di seluruh Indonesia itu tipe bentengnya seperti itu, ada tempat-tempat meriam di ujung-ujungnya itu. Ya, ini ada juga Amsterdam Gate di abad 18 ini. Itu pintu gerbangnya masuk ke kawasan. Kemudian di sana abad 18 tuh udah mulai dalam tanda kutip high-rise building gitu ya, karena walaupun tidak seperti sekarang menggunakan sistem bentun berulang, tapi lebih kepada sistem struktur dinding masif gitu ya. Tapi sudah mulai ada gedung bertingkat, dan itu masih pertama kali kita belum mengenal adanya gedung bertingkat gitu kan. Nah, mereka lah yang membawa. Nah, kalau kita lihat ke masa kini, kota Jakarta itu yang merah itu sebegitu besar sekarang. Nah, kota Old Jakarta Batavia itu yang kuning itu segitu gedenya, segitu. Bandingkan sudah berapa puluh kali besarnya dari awalnya terbentuk kota Batavia gitu ya. Nah, ini. Tapi permasalahannya ya, sebagai kota awal ya sekarang sudah mulai tidak dikenal orang, sudah mulai terbengkalai, dan tadi dalam tanda kutip masuk ke, ya sekarang sudah lumayan ya, di tahun-tahun 70-an tuh udah grade-nya udah masuk yang tadi yang level 1 yang cenderung udah hampir mati gitu ya. Sekarang sudah mulai ada kesadaran. Nah, ini foto-foto udaranya, daerah-daerahnya banyak itu daerah pasar ikan gitu ya.
masih ada struktur-struktur bangunannya masih ada gitu kan. Jalan-jalannya, pola-polanya juga masih ada. Kawasan kali besar, dilihat bentuk-bentuk bangunannya kan, bentuk pergudangan gitu. Nah ini daerahnya sekarang, dari yang foto yang kanan itu, nah sekarang seperti ini. Ini daerah pasar ikan. Kemudian ini ada tembok kota. Tadinya kan ada batas kotanya, sekarang juga masih ada beberapa sisi gitu ya. Kondisinya seperti ini. Kemudian ini kawasan kali besar. Dulu kalinya masih bagus, sekarang sudah hitam. Ya unik sebenarnya kalau kita bahas tentang gaya-gaya arsitekturnya yang mewakili zamannya. Jadi zaman neokolonial gitu ya. Gimana para arsitek Belanda itu mulai mengadaptasi iklim tropis untuk bangunan-bangunan Eropa gitu kan. Kemudian ya ini masih bangunan, jadi foto-foto bangunan yang lama dan yang barunya. Nah ini kebanyakan juga aktivitasnya sudah tidak dipakai lagi, kalaupun dipakai juga ya sekedarnya aja, orang juga males gitu ya, karena tidak ada nggak direstorasi lagi. Kemudian ini Plaza Fatailah. Nah ini yang awalnya tuh belum sistem plaza yang seperti itu ya. Jadi sekarang sudah dibuat plaza. Ini sekarang sudah direnovasi bagus sekali. Mungkin hampir semua kita udah pernah berkunjung ke sini. Nah ini stasiun kota, gitu ya, stasiun kota. Ya, ujungnya dari KRL Jakarta. KRL komuter lain ya, di ujung utaranya komuter lain. Ini stasiun kota, mentoknya di situ. Itu juga dikonservasi bangunannya di golongan A ya ini ya, nggak boleh sama sekali dirubah. Nah ini awal-awal nih ada pelopor-pelopornya dulu nih, jadi mulai ada revitalisasi di sana, mulai timbul Cafe Batavia, Hotel Batavia. Jadi bangunan lama dialih fungsi atau yang dikenal dengan adaptive reuse. Jadi diadaptasi fungsinya menjadi fungsi kekinian. Fisik bangunannya diperbaiki, gitu kan? Diatur lagi untuk fungsi-fungsi baru. Ini menimbulkan suatu ciri khas suasana yang kalau sekarang mungkin Anda kalau ke kafe ada yang gaya-gayanya misalnya gaya-gaya kolonial gitu ya. Kalau sekarang tanpa ada perubahan-perubahan Anda sudah berada dalam suatu kawasan kolonial gitu ya. Nah ini kafe Galangan ini dari gudang-gudang ini bisa jadi kafe. Ini juga awal-awal perintis dari revitalisasi. Jadi ya ini bangunan-bangunan yang sudah diperbaiki gitu ya. Indah sebenarnya kalau menjadi bangunan yang sudah baik itu indah sekali gitu kan. Ya, ini kawasan-kawasan pecinan juga banyak. Kita juga banyak sekali mempunyai kawasan pecinan dan pekojan ya. Pekojan itu yang kampung Arab gitu ya. Pecinan itu ya kampung-kampung dari etnis Tionghoa. Itu yang juga nasibnya hampir sama dengan kota-kota kolonial, juga sudah ditinggalkan oleh yang punya gitu, kadang-kadang udah ambruk dan sebagainya. Nah ini kawasan kota lama itu kondisi sekarang itu ya walaupun sudah sangat banyak perubahan sekarang ini, jadi masih tidak diperhatikan adanya sidewalk-nya, pedestrian way-nya, kemudian tempat sampah dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya sih tidak mendapatkan penataan lagi gitu ya. Nah kemudian di Plaza Fatailah itu juga kemarin-kemarin itu ada kaki lima, dan yang nggak kalah mengganggunya itulah bangunan-bangunan baru yang membuat
background dari bangunan-bangunan lamanya itu menjadi terganggu. Contohnya di belakang-belakang itu bangunan baru tinggi-tinggi, sehingga suasana kota tuanya menjadi hilang. Ini yang diatur dalam urban design juga, dalam perizinan-perizinan bangunan-bangunan yang baru itu gitu ya. Walaupun mungkin kalau bangunan baru kalaupun diizinkan tidak boleh terlalu tinggi karena dia akan merusak suasana keseluruhan dari kawasan tersebut. Nah, ini coba koridornya ini harusnya kan ada koridor tuh, ya kan, terbentuk vista kalau di dalam istilah arsitektur tuh. Jadi kita bisa lihat ujungnya dari sebuah koridor, jadi kayak perspektif gitu ya. Ya itu malah diisi dengan tenda-tenda dagangan, orang jualan makanan dan sebagainya gitu ya. Jadi ya ini problem-problem di perkotaan kita ya. Gitu. Nah, kita mulailah apa yang disebut dengan penataan bangunan di sana dari mulai tahun-tahun sebenarnya tahun-tahun 80-an lah ya. Ini sudah mulai sadar, kemudian kita membuat membentuk semacam guidance di sana, ada timnya sendiri gitu ya, dari Pemda DKI untuk membuat, pertama yang tadi diterangkan ada 7 stepnya itu ya, dari mulai identifikasi sampai ke rencana program yang itu. Nah, ini arsitek terlibat dalam perancangan urban design. Sebenarnya ini masuk ke urban design ini. Jadi masuk ke dalam penataan fisiknya juga. Bagaimana membentuk view koridor, kemudian penataan sirkulasi. Jadi kemudian diatur ya, bagaimana tempat parkirnya itu dibuat kantong-kantong parkir. Sehingga nanti orang masuk itu dalam suatu kawasan kota itu tidak perlu mobil yang masuk atau motor, dia berjalan kaki. Jadi jalannya yang dulu itu adalah jalan kendaraan, ditutup, dijadikan semacam kayak paving dan ada vegetasinya sehingga orang menjadi pedestrian path atau pedestrian way di situ. Nah, itu sistem itu direncanakan dengan baik. Nah, ini ada istilahnya pedestrian mall gitu ya, dan parkir. Sistemnya mau bagaimana? Nah, untuk menghidupkan masyarakat tersebut. Tak kalah juga kita merancang, ini juga bagian dari urban design. Jadi potongan jalan ya, profil potongan jalan. Nah, apakah kita mau masuk ke hanya yang di bawah tuh, misalnya tadinya kan 4 jalur, kemudian dirubah menjadi yang 2. Jadi pedestrian way-nya, sidewalk-nya diperbesar. Nah, yang tengah hanya boleh masuk kendaraan umum saja. Sistemnya seperti itu. Nah, ini adalah ranah dari para urban designer, perancangan kota yang merancang bagaimana kawasan konservasi tersebut. Baik, demikian kira-kira segmen ketiga ya tentang revitalisasi kota-kota di Indonesia. Saya kembalikan ke Ibu Irina. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Dharma yang telah menjelaskan segmen ketiga dari preservasi dalam perancangan kota. Jangan lupa dengan berakhirnya segmen ketiga ini, kita tetap bisa menonton kembali atau belajar kembali tayangan yang tadi. Apabila Anda ketinggalan ya, bisa mengakses channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog, www.tvgunadharma.ac.id, www.ugtv.co.id. Juga apabila melalui handphone, Anda dapat mengakses dari UGTV Mobile melalui App Store dan Play Store. Tayangan ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube UGTV Official. Jangan lupa like and subscribe. Baiklah, kita akhiri dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.